Tina pagi ini? Baik Bu Tina, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini saya akan melakukan observasi di kelas yang Bu Tina ajar. Sebelum saya melakukan observasi di kelas, saya akan menanyakan beberapa hal pra observasi di kelas. Baik, untuk pembelajaran yang akan Bu Tina lakukan nanti di kelas, itu tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Pembelajaran kita hari ini nanti yang panjenengan observasi adalah pembelajaran saya di kelas 10, yaitu tentang materi trigonometri. Nah, trigonometri ini karena masih baru di semester 2 ini, maka nanti tujuannya adalah mereka mampu atau peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara sudut dan sisi-sisi, kemudian menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan pada akhirnya mereka mampu mengaplikasikan perbandingan trigonometri untuk masalah kontekstual. Baik, terima kasih. Kemudian dari tujuan pembelajaran Bu Tina itu tadi, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai nanti pada saat pembelajaran? Area pengembangannya nanti ada di inti, yakni nanti ada diferensiasi pada LKPD. Ya, di LKPD yang saya berikan nanti anak-anak bisa mengembangkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baik, berarti nanti area pengembangan yang hendak dicapai adalah pada kegiatan inti dalam mendiferensiasikan produknya. Gitu. Oke. Kemudian untuk pengembangan itu tadi strategi apa yang Ibu siapkan? Untuk pembelajaran kali ini kita sudah menyiapkan ada PowerPoint, kemudian ada video pembelajarannya juga. Kemudian nanti sebelum kita melakukan pembelajaran yang menyeluruh nanti ada kuis dulu. Jadi kita biar tahu kemampuan anak-anak ini tentang perbandingan trigonometri ini seperti apa sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Tina. Demikian percakapan pra observasi saya untuk pembelajaran Bu Tina di kelas. Terima kasih. Mari kita langsung ke kelas Bu Tina. Terima kasih. Bu, saya ulang ya Bu. Bu, saya ulang ya Bu.
Bu, saya ulang ya, Bu. Saya takut. Kita hari ini adalah hari apa? Kita hari Jumat mau bikin Bu, saya ulang ya, Bu. Saya takut. 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 Tulisannya Sunday, ya. Jadi kalau lihat yang Sunday berarti itu adalah materi yang mau kita pelajari hari ini. Materi di dalam matematika ada kemudian ada apa itu? Bu, saya ulang ya, Bu. Bu, saya ulang ya, Bu. Saya takut.
observasi di kelas Ibu Tina di kelas 10 dalam mata pelajaran matematika. Nah, sebelum tadi Ibu Kepala Sekolah, jadi kami sebelum melakukan observasi telah melakukan percakapan pra observasi. Dan di situ di dalam pra observasi itu yang saya tanyakan adalah tentang tujuan pembelajarannya Bu Tina apa, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran nanti apa, yang saya observasi apa, kemudian strategi yang sudah disiapkan Bu Tina bagaimana. Nah, selama observasi tadi pembelajaran di kelas, saya mencatat beberapa hal, yaitu yang pertama aspek dan strategi pengembangan di dalam kegiatan inti itu tadi sudah ada, sudah muncul, sudah baik. Dalam kegiatan inti sudah diberikan pertanyaan pemantik untuk siswa, kuis, dan siswa bekerja secara berkelompok. Jadi siswa bekerja secara berkelompok itu adalah ciri khas untuk diferensiasi dan sosial emosional. Jadi siswa diberikan keterampilan untuk berrelasi dengan temannya. Kemudian diferensiasi produk juga sudah ada di LKPD masing-masing. Kemudian yang ketiga, Bu Tina juga sudah menyiapkan video dan PowerPoint sehingga pada saat pembelajaran Bu Tina sudah berjalan dengan baik, itu sudah tersiapkan. Kemudian menyiapkan kuis melalui Kahoot. Jadi tadi saat pembelajaran Bu Tina sudah ada kuis Kahoot sehingga anak-anak lebih senang dalam belajarnya begitu. Kemudian untuk catatan tambahannya, tujuan pembelajaran dicapai dengan baik dengan strategi dan media pembelajaran yang menarik. Kemudian sudah ada diferensiasi produk dan diferensiasi konten yang sudah nampak dalam pembelajaran. Kemudian Ibu Tina, saya ingin menanyakan beberapa hal pasca observasi di kelas. Refleksi dari Ibu Tina setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi bagaimana Ibu? Untuk pembelajaran kali ini cukup menarik ya, karena memang anak-anak saya ajak untuk berkuis dulu. Ini memang untuk menggugah semangat mereka karena ini pas di bulan puasa ya. Di bulan puasa biar anak-anak itu lebih semangat lagi, dan alhamdulillah ini terlaksana dengan baik. Kemudian saat mengerjakan kelompok, bekerja dengan kelompoknya semuanya juga sudah bekerja dengan baik, antusias. Mereka sudah mulai ada critical thinking-nya untuk saling bertanya, saling mencari informasi, bertukar pikiran dengan teman-teman. Baik. Kemudian kalau menurut Bu Tina apa yang kurang dari yang sudah Ibu Tina lakukan selama di kelas tadi? Untuk waktu pengerjaan, menurut saya ini karena materinya anak-anak ini masih baru, jadi mereka masih banyak kegiatan. Jadi mungkin di kegiatan inti atau saat pendampingan saya, saat pendampingan itu bisa lebih panjang lagi. Baik, gitu. Kemudian kalau tadi sudah pembelajaran diferensiasi, jadi Ibu, pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan produk. Sedangkan Bu Tina tadi sudah melaksanakan diferensiasi produk di LKPD siswa. Kemudian saat pembelajarannya juga media pembelajaran yang diadakan di saat pembelajaran ini sudah sangat menarik karena siswa sudah antusias sekali dengan pembelajaran Kahoot kuis. Kemudian setelah melakukan pembelajaran, Bu Tina juga sudah melakukan refleksi. Jadi refleksi itu gunanya untuk mengetahui apa yang kurang, apa yang sudah diketahui oleh siswa, seperti itu. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya Ibu bagaimana? Untuk rencana tindak lanjut dari saya sendiri ya, maksudnya dari saya ini untuk lebih mengeksplorasi lagi, mengembangkan untuk mencari informasi bagaimana pembelajaran ini menyenangkan. Mungkin saya harus lebih banyak belajar tentang metode-metode yang menarik yang bisa diajarkan kepada anak-anak di kelas. Kemudian mungkin latihan soal ya, nanti yang diberikan di luar kelas itu juga bisa lebih banyak lagi, karena tadi waktu di kelas kan waktunya juga kurang banyak, jadi biar nanti anak-anak bisa berlatih di luar kelas. Kemudian untuk meningkatkan yang itu tadi, rencana pengembangannya itu tadi,
itu diferensiasi ya Ibu ya tadi ya. Nah, itu ukuran keberhasilannya itu apa? Apakah nanti Ibu bisa menerapkan diferensiasi konten atau isinya di dalam kelas atau produk atau bagaimana Ibu? Oke. Tadi kan yang saya lakukan itu masih kategori produk ya. Ya. Oke. Jadi nanti mungkin saya harus belajar lagi mencari informasi, eksplorasi tentang diferensiasi ini selain di produk, berarti tadi ada di konten dan juga proses. Ya. Kemudian untuk yang mendukung yang akan dilakukan Bu Tina ini apa? Apakah bekerja sama dengan guru BK untuk melakukan asesmen diagnostik? Bagaimana? Insya Allah bisa, itu bisa dilakukan. Jadi untuk mencari minatnya anak-anak ya, maksudnya untuk kan berdiferensiasi berarti sesuai dengan minat dan keinginan anak-anak. Jadi anak-anak ini lebih suka yang bermain-main atau lebih suka yang melihat video dan sebagainya. Itu nanti bisa saya gunakan. Kira-kira waktunya berapa minggu Ibu untuk Ibu bisa menyelesaikan keberhasilan itu tadi? Mungkin di materi ini ya, di materi ini mungkin bisa sampai di 4 kali pertemuan. Berarti sekitar 2 bulan. Kemudian untuk pembelajarannya Ibu medianya, tadi kan medianya sudah beragam ya, ada gambar, ada yang saya lihat ada gambar-gambar yang kuis tadi. Nah, selain mungkin ada dari Ibu untuk misalnya menerapkan media yang lain lagi atau bagaimana? Iya, kepinginnya ada, tapi kita harus mencari informasi dulu. Iya, baiklah. Untuk menentukan ukuran keberhasilannya bagaimana Ibu? Misalnya mungkin dapat menerapkannya di kelas atau bagaimana? Iya, kita terapkan di kelas, kita lihat dulu. Jadi nanti kita bisa membandingkan antara media yang baru dengan yang sudah ada, itu yang lebih menarik. Baik. Kemudian untuk pendukungnya Ibu, mungkin Ibu bagaimana caranya biar agar keberhasilannya dicapai? Oh iya, boleh. Iya, di sini kan juga ada fasilitasnya. Jadi nanti anak-anak juga bisa mengeksplorasi dirinya sendiri, bisa mencari materi selain yang diperoleh dari guru. Baik Ibu. Nah, Bu Dina, karena hari ini kita sudah melakukan coaching untuk supervisi akademik, kemudian saya juga akan melakukan refleksi dari saya sendiri ya Ibu, karena saya sudah melakukan coaching supervisi akademik dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Saya sudah melakukan supervisi akademik dengan melakukan percakapan sesuai jalurnya atau aturannya, mulai dari pra-observasi sampai saya melihat observasi di kelas, kemudian juga melakukan percakapan pasca observasi. Kemudian saya juga mengidentifikasi pembelajaran pada saat observasi. Kemudian yang kurang itu, yang perlu saya tingkatkan itu mungkin mengidentifikasinya Ibu, karena saya mungkin kurang mengidentifikasi apa-apa yang sudah dilakukan Bu Tina gitu ya, karena mungkin beda mapel juga gitu. Kemudian yang saya lakukan agar saya tetap presence dalam kondisi penuh, yaitu saya berusaha berkonsentrasi penuh saat percakapan dengan Bu Tina pra observasi, pada saat observasi melihat di kelas, dan pasca observasi. Kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaiki yang kekurangan saya tadi, mungkin saya akan melihat video-video supervisi akademik agar saya bisa lebih baik nanti gitu. Kemudian Ibu Tina satu lagi, umpan balik dari Bu Tina terhadap saya bagaimana setelah saya observasi tadi Bu Tina? Saya merasa senang ya, karena memang ada pelajaran baru untuk saya tentang diferensiasi ini. Saya juga merasa kalau kita diamati, berarti kan kita nanti akan mendapatkan kritik dan saran. Dan kritik dan saran ini pastinya juga yang akan diberikan baik untuk kita dan juga untuk sekolah. Terima kasih Bu Dina, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas waktunya untuk saya. Baik, terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.